Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat badminton. Oke, kali ini admin mau menghadirkan sesosok pebulu tangkis yang akhir-akhir ini viral di jagat perbulu tangkisan Karawang. Pasti sobat badminton yang bukan orang Karawang atau yang jarang mengikuti perbulu tangkisan Karawang atau orang luar Karawang pasti belum tahu dong. Dan pastinya yang orang Karawang pun atau yang aktif di perbulu tangkisan Karawang pun pasti penasaran siapa dia. Oke, admin kasih tahu nih cluenya. Partner kali ini yang akan admin interview itu ada dua sosok cowok dan perempuan. Yang cowoknya atau yang laki-lakinya dia sudah go internasional. Jadi bukan hanya di lingkup Karawang atau Indonesia saja, tapi sudah main di berbagai ajang internasional. Nah, si cowoknya ini pernah menduduki peringkat 57 dunia. Keren kan? Dan dia emang jam terbangnya sangat luar biasa ya. Nah, kali ini berhubung dia pulang, Mimin akan interview, tanya-tanya kepo tentang dia kan, dari masa kecilnya seperti apa, terus kegiatannya dia seperti apa, memulai karir di perbulu tangkisan seperti apa, dan poin plusnya lagi dia itu bukan hanya main single tapi berpasangan, partner, main double. Nah, doublenya ini partnernya bukan cowok, pastinya cewek, ya kan? Siapa dia nanti? Oke, langsung saja kita interview, kita kepoin mereka ya kan. Tetap stay tune di channel Sobat Badminton. Oke, langsung saja kita panggilkan Kakak Asmi. Di sini bukan hanya Kakak Asmi saja. Tadi kan Mimin menjanjikan partnernya. Kita langsung panggil saja ya, siapa partnernya ya. Ini dia partner dari Kakak Asmi. Halo. Oke. Selamat siang Mas Asmi. Siang Mas. Amin. Oke, di sini Mimin mau tanya nih, mulai dari Mas Asmi dulu ya. Ya. Mas Asmi itu memulai karir di dunia perbulu tangkisan itu mulai dari umur berapa? Dulu saya start tuh waktu umur 7. 7 Pertama tahun. tuh saya di Malang. Nah, pertama tuh saya sekedar hobi lah. Sampai umur 12. Ketika umur 12 mulai saya lebih tekuni lagi, saya masuk asrama, masuk klub besar ya, sampai sekarang lah alhamdulillah masih bisa eksis terus. Oke. Luar biasa ya. Berarti dari umur 7 tahun itu sekitar SD ya? Saya masih segini. Masih SD ya. Oh, sangat memotivasi banget ya buat generasi-generasi penerus Indonesia ya. Nah, ini Mas Asmi ini mulai masuk klubnya itu di daerah mana? Terus kenapa bisa go internasional seperti itu? Maksudnya dari ajang turnamen atau emang ada yang melirik gitu, atau emang sengaja piknik ke luar negeri gitu kan, terus sehingga wah pas main di sana ada pelatih yang wah ini bagus nih, terus udah diambil gitu, atau seperti apa? Dulu tuh awalnya kan memang ya semua orang kan tujuannya kalau pemain badminton kan pengen jadi pemain nasional, pemain dunia, juara dunia. Pastilah semua pemain tuh impiannya ke situ. Nah, waktu umur 12 tuh saya waktu di SGS saya sih ikut-ikut sirkuit nasional lah, seperti klub lain lah, klub besar. Oh, seperti itu. Seperti pemain-pemain lainnya. Sampai pada hari itu setiap summer tuh ada seperti orang Eropa, karena kan mereka liburan, mereka milih latihan di Indonesia. Jadi banyak dari berbagai negara Eropa mereka datang, ikut juga turnamen lokal, nasional, dan akhirnya bertemu di situ tuh dari teman-teman Eropa. Pertama perkenal di situ. Saya juga masih umur 15-16an lah. Luar biasa ya. Ya, terus kemudian komunikasi ada saat menjalin hubungan, dan tiba-tiba ada panggilan saya pertama dari
Ceko. Jadi Ceko. bapaknya dari teman saya ini dia owner klub di Ceko. Dan karena itu dia langsung panggil saya lewat dari anaknya ngasih tahu ke bapaknya itu, dan saya ditelepon, dikasih offer ke sana, gimana ya saya langsung ke sana dulu lah. Kan pengalaman Luar biasa ya. Berarti dari sirkuit nasional, ajang-ajang bergengsi di Indonesia, dan pada akhirnya ada link seperti itu ya yang bisa membuat Mas Asmi sekarang main di ajang sampai ajang internasional. Luar biasa berarti ya. Terus itu kendalanya apa? Pertama itu kan masih umur 15 tahun ya Masnya. Masih ya, hitungannya masih kecil ya, masih sekolah gitu, tapi udah main di Ceko gitu. Itu kendalanya mungkin bahasa ya. Itu mensiasatinya seperti apa? dulu sih pas pertama kali ketemu ada namanya Christian Savin. Dia Christian dulu Savin. Ceko. Dia Oh, sekarang itu orang pindah Ceko. ke Moldova, kan dia setiap tahun summer kan kesini. Ya. Ya waktu saya umur 15 ketemu dia ya ngobrol Inggris, kan saya juga ada belajar bahasa Inggris lah di sekolah juga ya. Saya coba komunikasikan, dan waktu di sana juga pertama-tama kaget. Karena kan di Ceko kan mereka aslinya bukan bahasa Inggris, Iya, mereka iya. bahasa Ceko. Cuma Iya. kan orang-orang luar kan bisa bahasa Inggris. Iya. Ya karena terbawa suasananya bahasa Inggris semua, jadi lebih praktikal lah, gitu. terbiasa ya sampai saat ini gitu. Berarti bukan hanya ini ya mahir badminton gitu ya, tapi emang harus benar-benar menguasai bahasa Inggris, Karena kan khususnya kita bahasa internasional gitu ya. komunikasi kan Iya, juga benar. penting. Iya. Ya, komunikasi. Oke, itu tadi sekilas dari Mas Asmi. Oke, langsung lanjut ke partnernya. Oke, untuk Nis Samin sendiri itu memulai karir dari dunia perbulu tangkisan itu dari umur berapa? Hai, bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia boleh, nanti Mas Asmi yang Saya saya gitu. bisa bahasa Indonesia sedikit. Oke. Saya mulai latihan badminton tahun 6 pas hobi, it's for fun. Saya ikut timnas Iran. Timnas Iran Ya, tahun 12. 2000. No, saya tahun 12. Umur 2000. Oh, umur 12. Oh, umur 12 berarti mulai karir dari umur 6 tahun. Iya. Setelah itu masuk timnas Iran umur 12. 12. Luar biasa. Saya juara junior Iran, Ya. and then senior juara lagi, and then tahun 2015 saya mulai go tournament international tournament. Oh iya, betul. And then my best ranking junior 70 dunia, and then my senior ranking single 150. 150. Kalau untuk double-nya Double, I play woman double. Yes. Woman double. My best ranking is around 200. Juara. 200. Wah, sangat luar biasa ya. And my Tapi mixed double partner is. oke. Baru start di sini gitu. Dari saya, bisa bahasa Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Pertama kali ketemu Mas Asmi itu di mana? Malaysia. Di Malaysia. Itu 5 waktu tahun lalu. 5 tahun lalu. Itu kegiatan apa Masnya? Emang Latihan. latihan di Malaysia. Waktu itu latihan, ada training camp kan. Saya juga waktu itu sempat dipanggil di Malaysia training camp ya, ketemu. Dan setelahnya kan ketemu turnamen di internasional. Saya di Azerbaijan, dia di Iran. Terus kita ketemu turnamen, kan ada sirkuit itu di dunia juga ada, Iya. sama kayak nasional, BWF juga ada kayak buat collecting point. Jadi buat collect poin agar ranking bisa lebih naik, atau kualifikasi Olimpik atau European Games, Asian Games. Jadi ada rankingnya biar lebih banyak lah. Jadi makanya kita kadang ketemu di Afrika, di Eropa, di Dubai, Asia ya, tergantung lah skornya di mana gitu. Sangat luar biasa. Terus kenapa nggak jadi pemain timnas Indonesia seperti itu? Waktu itu saya sempat
ikut Om Jeffer. Saya udah berlatih di pelatnas, Ya. cuma sebagai sparring partner. Oh, Sebagai sparring partner, waktu itu di posisi ketika saya pulang dari Ceko, saya dipanggil sama Om Jeffer buat latihan di sana, sekalian sparringan. Plan-nya sih biar di akhir tahun ada junior master. Nah, saya emang rencana ya juga pengen kan masuk Indonesia, cuma kan mungkin Indonesia juga banyak lah pemain Iya. juga kan. Pada saat itu sebelum seleksi yang akhir tahun dimulai, saya udah dapat offer dari Azerbaijan. Oh, Pada saat berarti udah ada tawaran dari Iya, negara ada lain. tawaran Jadi, sebelum seleksi itu ada. luar biasa. Berarti bukan hanya apa ya, Indonesia ya, berarti negara lain pun mengakui kualitas dari pemain Indonesia. Berarti Indonesia itu sangat luar biasa biasanya di mata dunia. Terus untuk Miss Amin sendiri, untuk sekarang kan lagi pandemi ya seperti ini ya. Terus mungkin kejuaraan-kejuaraan juga jarang. Itu seperti apa pola latihannya untuk menjaga fisik, terus skill untuk tetap prima gitu. Pandemi setiap hari saya latihan fisik, lari, gym, and I keep my physical to have better physical, and then I come to Indonesia to have better training to improve my skill. Because right now I'm independent player, so I try to improve my badminton skills and my physics. That is my main goal right now. Dia karena dia sekarang independent player, Ya. jadi dia harus ngejaga sendiri pada saat itu. Jadi pagi dia juga ada setiap hari latihan fisik, terus ada latihan juga teknik, tetap dijaga terus lah walaupun nggak ada turnamen touring kan. Iya. Cuma ya tetap aja, makanya kan nyoba suasana lokal karena ini hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada seperti ini. Terus perasaan Miss Amin seperti apa? Setelah kan kemarin mungkin kalau sekedar latihan kan mungkin suasananya hampir sama. Nah, apa yang Miss Amin rasain ketika mengikuti ajang-ajang kayak ya bisa dibilang kalau di Indonesia kan Tarkam gitu. Turnamen-turnamen di Indonesia itu seperti apa? Atmosfernya seperti apa? Ya, It's my first time playing local tournament in Indonesia. Yeah. It's very good. I really like it. Like people support a lot, and I really enjoy the atmosphere. And I never know that Indonesia local tournament will be like this. So I think next time I will come again and just join the local tournament in Indonesia. jadi Very good. intinya tuh lokal turnamen bagi dia tuh atmosfernya kadang lebih berarti daripada Oh, turnamen internasional. Karena kan supportnya, Iya. terus apa ya, suasananya, terus tegangnya gitu, kayak ada yang beda gitu lah. Also, the player playing in high level, like they are all good player that play in So- local tournament. Dan pemain-pemain lokal tuh sebenarnya punya level yang bagus. Mungkin Wow. karena jam terbangnya kurang atau kesempatan bertandingnya Iya. kurang. Cuma kalau secara level sih tidak kalah jauh sih, tidak kalah jauh. Mungkin karena dia sambil kerja sekarang Iya. atau udah sambil Iya. kuliah gitu. Luar biasa berarti ya, dapat apresiasi dari player internasional loh ini ya. Oke, untuk selanjutnya untuk Mas Asmi, itu pengalaman seperti apa sih yang didapatkan ketika wah saya orang Indonesia nih tapi saya bukan bukan ngebela, maksudnya masuk dalam skuad timnas negara lain. Nah, itu perasaannya tuh seperti apa, terus pengalamannya itu seperti apa? Ya pertama ya pasti gimana, kita ya harus profesional aja lah ya. Kalau sekedar bawa bendera kan waktu di court kita semua pengen menang, Iya, ya benar. kan. Cuma kalau perasaannya ya sejujurnya pengen bela Indonesia pasti kan. Cuma ya kesempatan yang dikasih mungkin jalannya begini ya saya ikutin, saya profesionalin, saya maksimalin dari Azerbaijan.
dan mereka kan percaya kepada saya. Terus saya coba menjawab kepercayaan itu dengan ya hasil, result atau kerja keras, dan pengalamannya ya pasti pengen lah. Jadi walaupun saya lihat seperti Ginting, Jonathan main ya, saya pengen juga gitu. Wah, saya pengen juga walaupun saya benar, bagian dari Indonesia, tapi saya membela negara lain, Azerbaijan gitu. Ya. Nah, selama membela timnas Azerbaijan itu kayak pelatih-pelatih yang senior seperti itu kemarin, pelatih timnas atau dari pihak PBSI atau pihak Menpora Indonesia itu pernah nggak maksudnya ngontek Mas Asmi gitu? Ya ngontak sekedar ngobrol aja lah gitu. Sekedar ngobrol karena waktu itu saya pernah sparring partner di sana. Dan kan kalau turnamen kadang di turnamen besar kan bertemu gitu kan ya, sama-sama orang Indonesia lah kita ngobrol lah. Dan juga kan mereka senior, saya mesti harus belajar lagi ilmu kan mereka. Karena waktu itu pas di SGS kan Ginting sama Fajar Alfian kan yang sekarang kita tahu. Nah itu dulu senior saya waktu di SGS. Untuk saat ini ya terkadang temulah di turnamen-turnamen, di sparring partner internasional seperti itu ya. Iya, ya, sekarang kan mereka udah, karena level mereka sudah rankingnya udah top 10 lah. Saya kan masih 100 lah. Ya. Cuma ya pelan-pelan lah Mas. Oke, berarti nanti ada season Mimin tampilin ini ya, foto-foto Mas Asmi ketika main di sana itu. Jadi apa sih, teman-teman tuh tahu main di sana itu seperti ini, main di Eropa itu seperti ini, seperti itu ya. Oke. Berarti Mas Asmi ini contoh yang bisa dibilang luar biasa ya buat penerus generasi perbulu tangkisan Indonesia gitu. Jadi walaupun tidak berkarir di Indonesia, tapi dia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui yaitu tadi Mas Asmi orang Indonesia gitu kan. Tapi dipakai mainnya di negara Azerbaijan yang notabene mungkin ya masih negara Islam juga ya. Ya Islam. Ya, negara Islam itu. Jadi Mas Asmi tidak membela Indonesia tapi membela Indonesia dengan membawa nama Indonesia di kancah Eropa. Oke, lanjut ke Misamin. Pengalaman main di perbandingan main di Eropa sama di Asia itu seperti apa? Iran masih Eropa. Iran masih Eropa. Asia ya. Nah, main di Eropa sama di Asia itu seperti apa? It's totally different. Asian player, I think they are very skillful and playing with them is quite hard. And European also, they have very good players. But for me, as we had training in Iran, like in Star Badminton in there, competing with European is much easier for us because Indonesian and Asian have so much skills and competing with them sometimes it's really hard for us. But I like to, like both atmosphere is very good. I like to go to European tournament and also Asian tournament. But for doing training, I also enjoy a lot to train in Asian countries because I already been in Indonesia. Empat kali main di Indonesia. Main di Indonesia. It starts from tahun 2017. I play AGC Jaya Raya. Ya. And then setiap hari sekali saya latihan di Indonesia. Saya suka latihan di Indonesia. Jadi bukan hanya sekarang aja gitu. Sudah pernah lah di sini. Perbandingannya kata dia negara Asia tuh lebih kuat, lebih skillful lah daripada Eropa. Walaupun Eropa juga kuat sekarang.
Cuma dia lebih confident kalau ketemu Eropa daripada Asia. Oh. Oke, luar biasa ya berarti ya. Asia Tengah ya berarti ya. Asia Tengah. Orang Asia Tengah main ke Asia Tenggara. Kata dia panas di Indonesia ya. Sana juga panas juga. Walaupun di sana panas gitu ya. Oke. Untuk mungkin nanti tampilin fotonya boleh ya. Foto-foto ketika latihan di sana, terus audisi apa pas sparring di mana? Main di Jaya Raya seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hasil saat ini hasil apa atau penghargaan apa yang pernah Mas Asmi dapat di Indonesia ataupun di saat membela timnas Azerbaijan? Waktu Indonesia kan saya belanya waktu junior. Junior. Jadi U19. Saya masih bela Indonesia tuh, Oh, berarti- turnamen Eropa, turnamen Asia, saya masih pakai Eropa. Berarti U19 itu sudah masuk timnas Indonesia? Itu bukan timnas, jadi kita independen juga. Oh, independen. Oh. Jadi waktu itu saya waktu di Ceko kan saya juga turnamen tuh, Yeah. turnamen junior ya. Saya juara di Yunani, di Kroasia, di Slovakia, terus di Malaysia, terus di Ceko itu sendiri, dan pada akhirnya saya pindah ke Azerbaijan. Nah, karena track record itu. Seperti itu. Berarti umur 19 tahun itu sudah menjuarai berbagai macam ajang turnamen internasional. Ya. Berarti kalau yang penghargaan, maksudnya prestasi yang didapat setelah di Azerbaijan itu apa? Di Azerbaijan nih lebih banyak sih, seperti kan kita jam terbangnya lebih banyak, Ya. seperti di Belarus, di Bahrain, kita juara juga di Mesir, di Botswana, di mana ya, Ukraine, Ukraina. di banyak sih mas. Saya juga lupa. Luar biasa. Ya, maaflah sambil kan sampai sekarang kan masih Azerbaijan Iya. ya, kita dikasih kepercayaan gini ya, saya mencoba yang terbaik kan. Saya Ya, juga benar. membela dia di ajang besar juga seperti European Games. Nah, teman saya yang Indonesia juga dia main di Olimpik Olimpiade Tokyo kemarin. Tokyo, saya European Games di Belarus. Itu seperti Itu Asian kapan? Games Itu kapan? 2019. 2019 kemarin. Iya. Wah, luar Dan biasa. habis ini kita main Islamic Games Islamic Games tahun di depan di Turki. Turki. Luar Itu biasa. di Indonesia nanti turun tuh. Oh itu, Iya. tapi Mas Asmi ikut Azerbaijan. Azerbaijan, Nah, iya. luar biasa ya, berarti track recordnya itu wah, dari umur 19 tahun sudah menjuarai berbagai ajang turnamen internasional. Itu masih kita Mas Asminya masih sebagai membawa Indonesia independen ya. Setelah itu membela negara Azerbaijan, tidak kalah track recordnya ya, jadi lebih naik dan naik terus. Nah, tahun depan ada Islamic Games. Itu turnamen Games, besarnya. turnamen besar itu. Ada juga kualifikasi Kualifikasi Piala Thomas Iya. tahun Februari tahun depan ya, di luar Finland. luar Iya. biasa. Sudirman Cup, Uber Cup besok ikut. Azerbaijan masih belum. Oh, Azerbaijan belum. Wah, itu kalau ikut ketemu timnas Indonesia itu gimana itu ya? Mungkin menarik ya kalau disiarin itu ya. Wah, jadi nanti yang tahun depan Islamic Game itu wajib nonton ya. Kalau wah yang penasaran nih Mas Asmi itu seperti apa. Nah, videonya Mas Asmi juga ada nih di akun Sobat Badminton yang kemarin ya, yang pas waktu main di anniversary turnamen PB Putra Bangsa. Bangsa. Oke.
next untuk Miss Amin. Prestasi apa yang sampai saat ini atau yang kemarin-kemarin sampai sekarang sudah didapat di ajang, mungkin di ajang nasional, di ajang Iran sendiri, ataupun di ajang internasional? Iran, I get juara championship, juara di junior and senior national tournaments, and also juara in international junior in Iran. And I have juara 3 from Ghana International Series, and then Uganda juara 3, and juara 2 di double, woman double, and I have juara 2 di Iran International Challenge, I think 3 kali, and then yeah, yes, these are my achievements, not famous as me, masih banyak. Oke, menarik ya. Walaupun main-main nggak mudeng tapi tahu gitu. Nah, itunya track recordnya juga bagus gitu ya. Nggak mungkin ya, namanya pemain udah go internasional itu nggak ada track record, itu namanya maksudnya nggak ada prestasi yang didapat, itu sangat kemungkinan kecil ya. Pasti track recordnya pasti terus naik dan naik. Pesan untuk kan saat ini kan pernah tuh dulu kemarin kan main di Indonesia, berarti udah 4 kali, dan sekarang main lagi di Indonesia dan merasakan atmosfer turnamen lokal Indonesia yang mungkin aja pengalaman pertama ya. Nah, itu kesannya, terus pesannya itu apa untuk teman-teman, maksudnya biar mainnya lebih, track recordnya, prestasinya lebih naik, lebih bagus lagi, itu seperti apa? How do you feel like you play local tournament, and how you feel like do you have any message to like some juniors to be better? First of all, nothing translates. But don't so long. First of all, every time I play, no matter international or national or local tournament, just every time in court, do your best. No matter which tournament, just try to do all your best in every tournament, every game, and enjoy your game. So when you enjoy and do your best, you will get the best achievement in local tournament, international tournament, and big tournament. Jadi pesannya untuk junior atau orang-orang bagaimanapun itu, kalau lagi turnamen just do your best lah. Jadi nggak peduli all in lah, nggak peduli ini turnamen lokal, turnamen besar, turnamen kecil. Kalau misalnya pengen menang, kita harus menggunakan fighting spiritnya harus ada, semuanya do your best lah. Jadi nggak ada ngeremehin lawan, nggak ada kasih kendor juga ya. Itu kuncinya kami dan pesannya buat orang-orang. Kalau untuk Mas Asmi sendiri, apakah sama atau seperti apa? Maksudnya Mas Asmi kan di sini membela negara Azerbaijan ya, go internasional. Nah, pesan-pesan buat adik-adik pebulu tangkis Indonesia itu seperti apa gitu, biar wah aku pengen nih kayak Mas Asmi, aku pengen nih kayak Ginting, aku pengen kayak Jojo gitu, aku pengen kayak Taufik Hidayat. Nah, itu harus seperti apa sih pola latihannya, terus bertandingnya harus seperti apa, terus kalaupun merasakan kekalahan, nah itu buat bangun mentalnya itu seperti apa? Pasti badminton tuh olahraga yang gak mudah sebetulnya kan, perlu mental, perlu fisik, perlu kekuatan, ketahanan, semuanya ada. Jadi selalu semangat, latihan tekun, dan gak boleh nyerah. Pasti menang kalah itu udah biasa, itu result itu selalu mengikuti. Cuma kalau kita selalu memberikan terbaik di latihan, di turnamen, pasti jalan tuh selalu ada, walaupun itu menang kalah, gak usah khawatir. Oke, berarti pesan-pesan tadi itu bener-bener harus menjaga latihan, pola latihan, fisik, terus jangan kasih kendor gitu ya, intinya seperti. Nah, itu buat adik-adik yang usia dini, pradini, anak-anak yang ingin mainnya atau prestasinya, track recordnya baik. Nah, seperti itu. Jadi kalah menang itu
sudah biasa, jangan bersedih, jangan kecewa, marah terus nggak mau latihan lagi ya. Jadi tetap semangat ya. Semangat. Oke, bukan Harus belajar. harus belajar itu, rajin belajar juga. Nah, oke, yang menarik di sini ya, Mimin akan mau sampaikan bahwa Mas Azmi ini juga di Karawang mempunyai satu kios usaha bakso asli Malang. Nah, itu enak ya. Jadi untuk teman-teman yang wah di mana nih letaknya warung baksonya Mas Azmi, atau mungkin nanti aku mau ketemu Mas Azmi mau foto, atau mumpung Mas Azmi sama Miss Amin masih di Karawang, masih di Indonesia, buruan diserbu warungnya ya kan. Nanti Mimin kasih alamatnya di deskripsi di bawah, 4 kios Mas Azmi jualan seperti itu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman mau kepoin atau Mas Azmi itu siapa sih, Miss Amin itu gimana sih, atau mau kepoin lebih lanjutnya, nanti bisa kepoin Instagram mereka di bawah. Oke, nanti Mimin cantumin Instagram mereka di deskripsi sama di bawah. Terima kasih sudah menonton kita bertiga ya kan. Walaupun sekedar kayak gini ya, tapi berharga banget atau memotivasi banget buat teman-teman adik-adik sebagai penerus generasi perbulu tangkisan Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari Mimin buat Mas Azmi, Miss Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, like, komen channel Sobat Badminton. Loncengnya juga diklik cering Sobat Badminton. Nah, karena nanti bakal ada video terbaru dari Mimin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, Sobat Badminton Channel. share, Share, like, like, and comment. comment. Bye-bye. Bye.